Terima kasih, Bung Luki. Menarik juga tema kita pada hari ini karena IPPP ini memang sekarang menjadi perhatian dunia karena Pasifik itu merupakan salah satu daya tarik dunia, bukan hanya sekedar wilayah pertahanan, tetapi ini juga adalah wilayah perebutan untuk ekonomi masa depan. Ekonomi biru, blue economy atau green economy itu ada di situ. Laut terluas ada di situ. Seperti kata Pak Reza tadi, ya boleh negaranya kecil-kecil, penduduknya 18.000, 5.000, tetapi mereka punya satu kursi di PBB. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor penentu. Kemudian saya tentu sebelum menjelaskan bagaimana posisi media melihat apa IPPP ini, saya ingin melihat ngutip sedikit apa yang disampaikan oleh salah satu utusan Tonga bahwa pada event hari kali ini mereka tuh sangat terinspirasi dengan apa namanya kepemimpinan Mbak Puan Maharani, betapa Indonesia itu memainkan wanitanya memainkan peran-peran penting sehingga itu menjadi salah satu inspirasi dikemukakan oleh pemimpin parlemennya. Artinya apa? Tidak salah memang Indonesia itu menjadi semacam acuan. Karena ya kalau kita kumpulkan maka 18-15 negaranya ini yang nggak lebih dari satu provinsi kita. Sehingga Indonesia ke depan mereka sangat berharap menjadi ukuran, patokan, bahkan mungkin menjadi semacam tempat perlindungan juga mereka di kawasan Pasifik. Nah, jadi artinya apa? Apresiasi mereka itu adalah bahwa ternyata demokrasi Indonesia memberikan peran yang lebih terhadap peran wanita, baik di kepemimpinan parlemen maupun di eksekutif. Nah, inilah menginspirasi mereka, mana negara-negara mereka sebenarnya nggak jauh berbeda dengan kita, yang sangat patrialistik, sehingga susah untuk menampilkan perempuan itu. Bahkan di Tonga itu salah satu anggota dewannya cuma satu itu perempuan, itu disebutkan di situ. Nah, itu pertama. Jadi ada apresiasi, dan IPPP ini adalah telah memberi inspirasi bagi mereka untuk mengambil peran lebih pada kaum perempuannya di masa depan. Nah, ini nilai salah satu apresiasi yang saya lihat. Dan kebetulan kita juga teman-teman wartawan kan cukup apa namanya ikut liputan ke sana. Barangkali beberapa juga cukup mengetahui peristiwa itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya negara yang kuat didukung oleh parlemen yang kuat. Negara yang kuat diplomasi luar negeri ditentukan oleh bagaimana parlemennya menjalin kemitraan. Ya, people to people ya ini yang dimainkan oleh parlemen kita, bukan hanya G2G atau pemerintah per pemerintah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Pasifik menjadi rebutan dunia hari ini karena Pasifik adalah masa depan. Nah, disinilah kita bagaimana memainkan peran diplomasi negara, di backup oleh parlemen yang kuat, kemitraan yang kuat antar people, antar rakyat, masyarakat, budaya, itu nanti akan membantu kekuatan diplomasi kita, baik di tingkat internasional, regional, maupun wilayah-wilayah sekitar yang berkepentingan. Nah, inilah salah satu apresiasi kita bagi kenapa IPPP ini menjadi sangat penting dan strategis, menjadi landasan dasar hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik, walaupun kecil, tapi mereka punya pengaruh. Saya ingat ketika diplomasi kita soal Timur Timur, nah mereka agak berpihak ke sana, kita kesulitan. Kasus-kasus di Papua, beberapa negara ini ikut mendukung apa namanya Papua Merdeka dan sebagainya. Ini akan kita dalam tanda petik kita jinakkan melalui diplomasi, tidak hanya negara, tetapi juga parlemen untuk kedekatan people to people, bahwa kita satu nasib, satu wilayah, satu lautan yang sama, bukan memisahkan Pak Putu ya tadi ya, tapi menyatukan. Jadi Indonesia rentang negaranya itu lebih luas dari Amerika kalau kita hitung. Walaupun Amerika punya Hawaii di sana, tapi Pacific majority itu adalah tidak saja wilayahnya yang melekat dengan Indonesia, etnisitasnya. Austronesia, Polinesia, dan Melanesia. Bahkan Pak Putu tertarik tadi di Bali ada sebagian Melanesia ya. Itu tidak, saya juga baru tahu Pak. Nah, artinya apa? Diplomasi kita bisa diplomasi budaya, seperti dikatakan oleh Pak Teguh tadi, musik barangkali. Nah, inilah menyatukan kita Pasifik dengan Indonesia. Yang kedua, saya tertarik dengan salah satu, Mas harus buka. Uh, Kesempatan yang kedua ya, IPPP ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan regional guna membangun ketahanan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat masing-masing negara. Kita tahu sendiri persaingan peta global untuk meraih Pasifik, untuk menjadikan Pasifik sebagai pertahanan. Ini telah dilakukan. Inggris, Australia, dan Amerika membuat kesepakatan AUKUS. Tidak sulit untuk dibantah bahwa ini adalah untuk memblok Cina yang mulai mengarahkan ekspansi ekonominya ke wilayah Pasifik. Cina telah memberikan pelatihan-pelatihan buat negara kecil di Pasifik. Tentu bukan sekedar pelatihan, tapi Cina telah melakukan landasan kekuatan pertahanannya melalui negara-negara pulau kecil yang negara lain tidak bisa langi. Ini adalah hak segala bangsa untuk melakukan kemitraan
untuk melakukan pendekatan pertahanan, sehingga bukan nggak mungkin pertahanan dunia masa depan itu ada di Pasifik. Karena mereka memiliki laut yang luas, dan ekonomi masa depan dunia itu ada di Pasifik. Nah, itulah saya sekali lagi mengapresiasi IPPP ini setidaknya dalam tanda petik menjinakkan negara-negara Pasifik bahwa, ini ada Indonesia loh, bukan hanya Amerika, ini Indonesia. Saya juga melihat di sana itu adalah bulu ekonomi. Nah, ini semua pakar mengatakan bahwa ekonomi ke depan itu adalah ekonomi maritim. Nah, ekonomi maritim ini tidak hanya dilihat di permukaan, tetapi di dasar lautnya. Mungkin berbagai aneka kekayaan yang sebenarnya sangat mirip-mirip dengan wilayah Indonesia. Jadi kenapa tidak nanti penyatuan ekonomi oleh Pasifik akan bisa dipimpin oleh Indonesia untuk menyengi Cina pada satu sisi yang sudah mulai naik menjadi ekonomi terkuat kedua di dunia, dan bahkan tidak mungkin juga Amerika. Nah, saya kan peta global inilah sebenarnya menurut saya yang perlu kita waspadai, dan sekali lagi apresiasi pada IPPP yang telah memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi ke depan, untuk pembangunan kerjasama di bidang budaya dan people to people. Nah, inilah yang nanti yang akan menjadi modal dasar bagi dunia abad ke-21 maupun abad ke-22 nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali sebagai praktisi media, tentu saya ingin juga sedikit memberikan catatan di sini. Saya melihat memang ini tidak terlalu banyak terpublikasi dengan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, karena forum ini walaupun sudah yang kedua, karena sempat agak dingin Pak Putu, ketika COVID itu agak berhenti ya, 2018, 2020 seharusnya, tapi itu ditunda ya. Nah, sehingga agak kurang nyambung. Saya ikut yang pertama tuh di Hotel Grand Hyatt ya. Ketika itu kita liputan rame-rame ke sana. Nah, sehingga sedikit agak pemberitanya agak sepi. Sehingga kemarin kita agak sedikit kaget juga ini. Ada di Fairmont nih acara IPPP. Nah, ini baru kita lihat ke sana. Ternyata kita luar biasa. Saya melihat mereka tampil dengan budaya. Mereka tampil dengan pakaian-pakaian mereka. Ya, saya lihat yang laki-lakinya pakai skirt itu ya, kayak rok itu. Ini menarik. Sehingga apa? Kerinduan kita keluarga besar Pasifik dan Indonesia sebagai motornya, ini tidak bisa dibendung lagi. Bahwa inilah masa depan dunia, masa depan Pasifik yang dimotori oleh Indonesia, dan saatnya Indonesia juga memimpin ke depan nanti lembaga atau tatanan-tatanan global. Jadi bukan lagi Amerika, bukan lagi Eropa, tapi masa depan Indonesia ada di Pasifik. Nah, harapan saya dengan parlemen membangun kemitraan ini ke depan, apalagi diawali dengan kekuatan parlemen, tentunya negara akan didukung, maka diplomasi Indonesia keluar yang di-backup oleh sebuah parlemen yang kuat, kemitraan yang kuat. Nah, Indonesia bisa akan menjadi pemimpin masa depan di kawasan Pasifik. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk para narasumber dan